Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak didik kami yang baru bergabung ya, kelas 10 diharapkan agar membuka videonya. Ya, diharapkan agar membuka videonya. Oke, langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran kimia kita pada siang hari ini. Oke, anak didik kami kelas 10 ya. Materi kita berikutnya yaitu tentang perhitungan kimia ya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum-hukum dasar kimia kan begitu. Nah, hari ini materi kita adalah tentang perhitungan kimia. Oke. Nah, jadi perhatikan gambar berikut. Bagaimana cara menghitung jumlah abu yang dihasilkan dari pembakaran tersebut? Nah, jadi di sini apa namanya? Kemarin kan sudah pernah kita bahas kan begitu kan tentang apa namanya, bahwasannya zat sebelum direaksikan dan sesudah direaksikan adalah massa zat sebelum direaksikan dan sesudah direaksikan adalah sama. Nah, itu termasuk hukum apa kemarin? Hukum Lavoisier kan begitu kan. Nah, jadi apa namanya, massa sebelum dan sesudah direaksikan adalah sama. Nah, dari massa tersebut itulah nanti bisa kita tentukan dari massa kertas tersebut sebelum dia dibakar. Nah, dari situlah nanti bisa kita tentukan massa daripada siapa? Abu ini kan begitu. Nah, abu ini nanti jadi dapatlah nanti kita bisa menghitung jumlah abu, jumlah partikel apa namanya? Ya, jumlah partikel abu tersebut itu bisa kita hitung dari mana? Dari massa kertas awal. Nah, seperti itu, ya. Nah, jadi ada namanya apa namanya? Untuk yang pertama, ya. Untuk yang pertama itu akan kita bahas mengenai konsep mol, ya. Nah, konsep mol. Nah, jadi mol itu apa? Mol itu artinya menyatakan satuan jumlah zat. Nah, jadi mol ibaratkan dia menyatakan apa? Satuan jumlah zat. Misalkan satuan jumlah buku, ya. Buku berarti apa? Lusin, ya. Nah, satuan jumlah buku adalah lusin. Nah, jadi kalau misalkan lusin itu adalah satuan jumlah buku, maka mol, ya, mol itu adalah satuan jumlah satuan jumlah zat.
ya. Jadi misalkan zat A, ya kan. Nah, jadi zat A itu dia zat dalam kimia, ya. Dalam kimia itu satuannya itu dinyatakan dengan mol, ya. Dinyatakan dengan mol. Nah, jadi kita lanjut ya. Nah, kemudian ada namanya massa molar. Nah, massa molar itu apa? Massa molar ini artinya massa, ya. Massa apa? Massa 1 mol zat. Nah, jadi misalkan massa 1 mol zat itu namanya massa molar. Nah, jadi misalkan zat A misalkan A. Kita lihat misalkan atom. Udah pernah lihat tabel periodik kan? Nah, di tabel periodik itu kan ada jenis-jenis atom. Ada Na, ada Cl. Nah, jadi di situ ada namanya massa molarnya. Jadi di tabel periodik itu ada massa molarnya, ya. Ada massa molarnya di situ. Nah, jadi massa molar ini sering disebut dengan AR atau MR, ya. Jadi di tabel periodik itu kan ada atom-atom, kan begitu kan? Ada atom-atom. Nah, di situ ada namanya AR-nya dan juga ada MR-nya. Nah, seperti itu. Nah, jadi setiap setiap atom kan begitu kan? Setiap atom dia memiliki AR, ya, memiliki apa? AR. Nah, nanti tertera di mana? Di tabel periodik itu, ya. Jadi masing-masing atom itu memiliki apa? Memiliki AR-nya, ya. Nah, jadi massa molar itu adalah massa 1 mol zat. Ya, zat misalkan zatnya tadi Na, Cl, Br. Nah, atom-atom itu termasuk zat, ya. Termasuk juga nanti ketika atom itu bergabung dengan unsur lain. Nah, atom itu kan bisa bergabung dengan atom lain atau unsur lain membentuk apa? Membentuk senyawa. Nah, jadi gabungan daripada atom itu namanya senyawa. Nah, senyawa itu dia merupakan zat juga. Nah, jadi zat itu dia bisa atom, bisa senyawa, bisa molekul. Nah, jadi kalau dia massa massa molar atom itu disebut dengan AR, sedangkan massa molekul senyawa itu massa molar senyawa itu disebut dengan MR, ya. Massa molar atom disebut dengan AR, massa molar senyawa disebut dengan MR, ya. Oke ya, paham ya? Oke. Kemudian kita lanjut, ya. Nah, jadi untuk massa atom relatif, ya, massa atom relatif atau AR. Nah, ini biasanya dia tertera di sini, ya. Tertera di sini, ya. Nah, inilah dia AR-nya, kan begitu. Nah, inilah AR-nya, kan begitu kan? Nah, inilah AR-nya. Inilah dia massa atom relatif daripada si atom ini, kan begitu. Inilah dia massa atom relatif atau AR-nya. AR daripada si Zn berapa? 65,37, kan begitu. Nah, ini atomnya, ini AR-nya, kan begitu. Nah, jadi massa atom relatif sering disebut nomor massa yang terdapat di dalam tabel periodik. Satuan massa atom adalah SMA. Rumus menentukan massa atom relatif. Nah, jadi massa atom relatif itu dia sebelum dapat ini, maka rumusnya untuk menentukannya apa? Massa rata-rata satu atom C per 1/12 kali massa satu atom C, ya. Massa atom C12, ya. Berarti massa atom C itu 12. Massa atom X ini maksudnya yang di atas, ya. Nah, jadi inilah rumusnya untuk menentukan massa atom relatif, ya. Tapi dia ini maksudnya menentukan nilai ini dapatnya 65,37 ini itu dapatnya dari rumus ini, ya. Dari rumus yang ini, ya. Nah, oke. Itu untuk massa atom relatif. Nah, contohnya ini misalkan diketahui massa satu atom oksigen 2,70 kali 10⁻³ gram. Jika massa atom C adalah 1,99 kali 10⁻³ gram,
maka massa atom relatif O adalah, nah jadi nanti, nah beginilah dia. Jadi massa atom relatif O itu ya dapatnya itu yaitu jikalau diketahui apa namanya massa atom relatif oksigen, berarti kita masukkan aja sesuai dengan rumusnya ya, 2,7 kali 10 pangkat min 23 per 1/12 kali 1,99 kali 10 pangkat min 23. Berarti jawabannya adalah 16,283. Nah, jadi memang jawabannya itu adalah 16. Jadi ARO itu ya kita lihat di tabel periodik itu jawabannya adalah 16 memang ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, jadi itulah dia untuk AR maupun AR ya. Jadi AR dari suatu unsur itu kalau lebih cara mudahnya lihat aja nanti di tabel periodik ya. Di sini. Nah, ini. Nih ya. Nah, ini. Biasanya ada itu di tabel periodik untuk apa namanya? Untuk AR ya. Nah, kemudian untuk MR ya, MR. Nah, MR ini adalah gabungan daripada AR ya. MR itu apa? MR itu artinya gabungan daripada AR. Nah, jadi misalkan kalau dia untuk suatu atom itu namanya AR. Sedangkan kalau untuk senyawa lebih daripada satu atom itu dinamakan dengan MR ya, adik-adik ya. Perhatikan ya, anak-anak ya, anak-anak Ustaz ya. Perhatikan. Jadi kalau misalkan dia MR itu adalah gabungan dari AR. Jadi kalau dia AR itu adalah untuk massa atom relatif unsur atau atom ya. Nah, kalau dia MR itu adalah untuk senyawa, Jadi senyawa itu adalah gabungan daripada atom-atom ya. Nah, merupakan massa atom relatif AR dari masing-masing atom penyusun molekul tersebut. Nah, jadi MR itu adalah jumlah daripada AR gitu maksudnya ya. Jumlah daripada AR itulah yang disebut dengan MR. Nah, pertanyaannya, hitunglah MR dari aluminium sulfat. Nah, hitunglah MR dari aluminium sulfat. Nah, jadi aluminium sulfat itu rumusnya adalah Al2SO4 3 kali ya. Itulah dia untuk aluminium sulfat ya. Aluminium sulfat itu rumus kimianya yaitu Al2SO3, rumus senyawanya yaitu Al2SO4 3 kali. Nah, jadi di sini kan ada AR/Al ya kan? Jadi ada atom Al, ada atom S, ada atom O, kan begitu kan? Nah, jadi kalau misalkan satu aja dia AR/Al. Nah, Al. Jadi AR/Al itu adalah 27. Nah, ini kita tahu dari mana? Dari tabel periodik. Nah, lihat nanti di tabel periodik. AR/Al itu sama dengan 27 ya. Kemudian ARS dia sama dengan 32. Kemudian ARO sama dengan 16. Nah, jadi ini ya nilai AR-nya ini dia ada di dalam tabel periodik. Nah, yang jadi pertanyaan adalah hitunglah MR. Nah, MR-nya ini artinya apa? Massa molekul relatif ya. Massa molekul relatif daripada si Al2SO4 3 kali. Nah, jadi bagaimana cara mencari MR Al2SO4 3 kali ya? Caranya yaitu kita kalikan ya. Kita jumlahkan semua AR-nya ya, ya. Nah, di sini karena AL-nya ada 2, maka kita kalikan 2 ya. 2 dikali AR/Al ditambah S-nya di sini kan ada berapa di sini S-nya? Ada 3. Maka 3 kali 1 ya berarti 3 dikali ARS ditambah O-nya di sini ada 4. Nah, ada 4. Kalikan dengan yang di luarnya 3. Berarti 4 kali 3 ada 12. Maka di sini ARO dikali 12. Berarti AR 2 dikali ARAL tambah 3 dikali ARS tambah 12 dikali ARO. Maka dapatlah 2 kali 27. ARAL kan 27 ini.
ditambah 3 kali 32. 32 berarti S-nya 32 kan begitu kan? Ditambah 12 dikali 16 berarti 12, ini 12 dikali ARO sama dengan 16. Jadi 54 ditambah 94 ditambah 192, jawabannya adalah 342 ya, 342. Untuk apa? Untuk MrAl2 SO4 3 kali adalah 342. Nah, jadi seperti itu dia cara apa? Cara menghitung apa? Cara menghitung Cara menghitung MR ya. Jadi ingat, MR itu adalah penjumlahan dari AR atom-atom dalam senyawa. Jadi kalau dia atom itu satu, kalau senyawa berarti lebih daripada satu atom, gitu ya, paham ya? Kalau dia atom itu hanya satu, sedangkan kalau misalkan senyawa itu adalah lebih daripada satu atom. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk menghitung mol zat yang diketahui jumlah massanya dapat menggunakan rumus berikut. Nah, jadi setelah kita pelajari AR dan MR, maka kita bisa menghitung mol ya, menghitung mol. Mol itu adalah apa? Mol itu artinya satuan jumlah zat. Nah, satuan jumlah zat. Jadi bisa kita hitung mol daripada zat tersebut ya. Nah, setelah kita tahu AR atau MR, maka kita bisa menghitung mol zat tersebut. Nah, jadi mol itu rumusnya adalah massa ya, massa atau gram massa zat tersebut bagi AR atau MR. Kalau dia untuk atom maka dibagi AR, kalau dia untuk senyawa maka dibagi MR. Maka mol sama dengan massa per AR atau massa per MR. Paham ya? Oke. Nah, di sini ada contoh soal ya, contoh soal, perhatikan. Tentukan jumlah mol 20 gram senyawa CaCO3. Nah, ARC sama dengan 12, O sama dengan 16, Ca sama dengan 40. Nah, berarti di sini yang ditanya adalah MrCaCO3 ya, berarti MrCaCO3. Nah, berarti cara mencari jumlah mol ya, cara mencari jumlah mol yaitu dengan cara pakai rumus yang tadi, massa per AR atau MR ya. Massa dibagi AR atau MR. Berarti massanya di sini ya, massanya di sini adalah berapa? 20 gram ya, massanya 20 gram. Sementara kan di sini yang ditanya senyawa CaCO3. Maka kita gunakan apa? MR untuk mencari MR ya. Kalau dia senyawa, artinya senyawa itu lebih daripada satu atom, Ca, C dan O, maka kita pakai MR. Nah, jadi MR itu adalah penjumlahan daripada AR. Berarti di sini Ca berapa AR-nya? Ca berarti 40. Berarti ARCa, karena Ca-nya cuma ada satu ya, maka kita kali 1. Berarti ARCa dikali 1 berarti 40 dikali 1 sama dengan berapa? 40 kan begitu. Ditambah ARC, C berarti berapa AR-nya? 12 kan begitu kan, berarti 12 dikali 1 kan begitu kan. Kemudian O berapa AR-nya? O kita lihat ARO sama dengan 16. Berarti di sini 16. Nah, O-nya ada 3 ya kan? Karena O-nya ada 3, maka kita kalikan dengan 3. Berarti 16 dikali 3 berarti 40 kali 1 tambah 12 kali 1 tambah 16 kali 3. Berarti 40 tambah 12 tambah 48 sama dengan berapa? Sama dengan 100. Oke, sama dengan berapa? 100. Nah, setelah dapat MR-nya, maka kita bagilah ya, untuk mencari molnya kita bagi massa dibagi dengan MR. Berarti 20 dibagi 100 sama dengan 0,2 mol.
Nah, seperti itu dia ya. Nah, ya jadi apa namanya? eh, Ya seperti itulah. Untuk mencari AR maupun MR ya. Nah, Ustaz rasa sudah jelas ya untuk materi, untuk penjelasannya ya. Nah, jadi sedikit lagi ya, satu lagi ya, supaya lebih jelas ya. Nah, jadi mol itu adalah satuan jumlah zat, kan begitu, satuan jumlah zat. Nah, jadi jumlah zat itu satuannya adalah mol. Nah, untuk mencari mol, maka kita pakai apa? Massa molar ya. Massa molar. Nah, massa molar itu kalau dia untuk atom namanya adalah AR, kalau dia untuk senyawa namanya adalah MR, kan begitu kan? Nah, massa satu mol zat itu dinamakan dengan massa molar. Jadi AR itu bisa kita lihat di mana? Di tabel periodik ya. Di tabel periodik ada itu AR atau MR ada ya. Bisa kita lihat di tabel periodik ya. MR enggak ada ya di tabel periodik ya. Yang ada cuma AR ya. MR itu kita cari nilainya. MR itu kita cari nilainya dari mana? Dari penjumlahan daripada AR. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah mengetahui AR dan MR, barulah kita bisa mencari apa? Mol. Mol itu simbolnya adalah N. Nah, N itu adalah apa rumusnya? Massa ya, massa dibagi dengan AR atau MR ya. Mungkin ada yang mau ditanya, anak didik kami kelas 10. Ada yang mau ditanya? Kira-kira yang kurang jelas? Ada kira-kira yang mau ditanya? Nah, untuk hari ini ada soal kuis ya. Hari ini ada soal kuis 2 soal ya. Nah, sebelum Ustaz kasih soal kuisnya, kira-kira ada yang kurang jelas kira-kira? Atau ada yang mau ditanya? Persilakan. Dari materi kita hari ini ya tentang hitungan kimia konsep mol ya. Kita masih membahas tentang mol ya. Kita masih membahas tentang mol. Oke, ada coba yang mau bertanya kira-kira anak didik kami kelas 10. Nah, jadi hari ini kita masih membahas tentang mol ya. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, di sini ada 2 soal ya, ada 2 soal. Nah, ini soal kuis ya. Untuk soal kuis kita hari ini ada 2 soal. Oke. Coba ini mengenai MR dan AR ya. Nah, ini Ustaz rasa soalnya enggak terlalu susah ya. Mencari MR tadi kan udah bisa ya kan? Dari penjelasan Ustaz tadi kan sudah bisa untuk mencari MR, yaitu penjumlahan daripada apa? Daripada AR kan begitu. Untuk nomor 1 itu kan MR itu kan dia penjumlahan daripada AR kan begitu kan. Nah, jadi nanti tinggal di ini aja. Tinggal di apa namanya? Tinggal dijumlahkan aja ya AR-nya. Nah, ini cara mencari AR-nya. ARC lihat di tabel periodik. ARO lihat di tabel periodik ya. ARH juga lihat di tabel periodik. Nah, S juga nanti lihat ya di tabel periodik. Nah, jadi nomor 1 ini enggak susah ya. Untuk yang nomor 2 juga enggak terlalu susah kan begitu kan. Tinggal dicari aja jumlah molnya pakai rumus yang tadi. Oke, ini soalnya ya, 2 soal ini itu dikumpulkan paling lama jam 6 sore pada hari ini ya. Oke, jam 6 sore pada hari ini. Kemudian jawabannya kirim ke WA Ustadz ya. Nah, kirim ke 0896 3664 8691. Oke ya, nih ya. Kirimkan paling lama jam 6 sore pada hari ini.
Oke, mungkin itu saja untuk materi kita pada hari ini. Ya, atas segala perhatian dari anak didik kami, Ustaz ucapkan terima kasih. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.